A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syanur Salsabila dengan NIM 244100033 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang akhlak terhadap Allah dan Rasul. Akhlak terhadap Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk dan Tuhan sebagai Khalik. Sikap atau perbuatan itu memiliki ciri-ciri perbuatan akhlak, sebagaimana telah disebut di atas. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah. Yang pertama, karena Allah lah yang menciptakan manusia. Dan yang kedua, karena Allah lah yang telah memberikan perlengkapan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal, pikiran, dan hati. Dan yang ketiga, karena Allah lah yang telah menyediakan sebagai bahan dan sarana yang diperlukan sebagai kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang, ternak, dan lainnya. Dan yang terakhir, karena Allah lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Di samping akhlak kepada Allah, sebagai muslim kita juga harus berakhlak kepada Rasulullah. Meskipun beliau sudah wafat, kita tidak berjumpa dengannya, namun keimanan kita kepadanya membuat kita harus berakhlak kepadanya. Sebagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita harus berakhlak kepadanya. Akhlak kepada Rasul diantaranya yaitu ridha dalam beriman kepada Rasul. Iman kepada Rasul merupakan salah satu bagian dari rukun iman. Dan yang kedua, menciptakan dan memuliakan Rasul. Keharusan yang harus kita tunjukkan dalam akhlak yang baik kepada Rasul adalah mencintai beliau secara kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kecintaan kepada Rasul, setelah kecintaan kepada Allah disebutkan dalam firman Allah. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri, kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Quran Surah At-Taubah ayat 24. Yang ketiga, mengikuti dan mentaati Rasul. Mengikuti dan mentaati Rasul merupakan sesuatu yang bersifat mutlak bagi orang-orang yang beriman, karena itu hal ini menjadi salah satu bagian penting dari akhlak kepada Rasul. Selanjutnya, mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul. Secara hatwiyah, salawat berasal dari kata as-salah yang berarti doa, istighfar, dan rahmat.